Pada kesempatan ini, anak-anak sekalian, para mahasiswa, kita berjumpa lagi dengan mata kuliah manajemen kinerja sesi 6. Ya, dalam hal ini, Bapak akan menyampaikan bagaimana memanage kepuasan kerja, motivasi, dan stres untuk kinerja sumber daya manusia. Yang berkaitan dengan kepuasan kerja itu, di sini jelaskan bahwa kepuasan kerja yang tinggi yang diinginkan oleh para manajer dapat dikaitkan dengan hasil kerja yang positif dan diharapkan oleh perusahaan. Kemudian kepuasan kerja yang tinggi merupakan ciri suatu organisasi yang dikelola dengan baik dan pada dasarnya merupakan hasil manajemen perilaku yang efektif. Kepuasan kerja adalah ukuran proses penggunaan iklim sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam suatu organisasi. Kemudian dinyatakan bahwa konsepsi adanya tingkat kepuasan yang dirasakan merupakan awal dorongan untuk timbulnya semangat pencapaian kinerja dari seorang. Ya, tingkat kepuasan kerja tersebut merupakan suatu kombinasi dari tingkat aspirasi atau tingkat kepuasan dari jumlah hal yang diperoleh apabila kedua faktor tersebut dalam keadaan seimbang. Kemudian, sedangkan ketidakpuasan kerja akan muncul jika hasil yang diperoleh dari lingkungan sangat kurang, ya, apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan individu. Ini akan memberikan ketimpangan tingkat kepuasan itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Di sini disebutkan bahwa kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang perasaan menyenangkan atau tidaknya terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan. Kepuasan kerja adalah kondisi yang bersifat perasaan senang, ya, atau tidak senangnya, ya. Bagaimana mereka merasakan lingkungan kerja dapat menyenangkan? Biasanya berkaitan dengan sumber-sumber kepuasan itu sendiri. Di antaranya di sini yang akan menjadi dimensi tingkat kepuasan pegawai di antaranya bersumber dari yang pertama dari pekerjaan itu sendiri, ya. Dari pekerjaan itu sendiri. Apakah keterampilan atau pendidikan dia sesuai dengan garapan pekerjaan yang dilakukan atau tidak? Nah, ini juga akan memberikan ketidakpuasan, ya. Ya, kecuali bahwa mereka walaupun tidak sesuai namun bisa menikmatinya, tentu tidak masalah walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Tapi yang jelas bahwa pekerjaan itu dapat menyenangkan atau tidak itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Selanjutnya kebijakan perusahaan, ya. Kebijakan perusahaan. Bagaimana kebijakan yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan itu, ya, apakah dapat memberikan keloyalitasan, ya, dapat menyenangkan, dapat memberikan semangat, motivasi atau tidak. Itu tergantung kebijakan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang menjadi dimensi atau sumber kepuasan itu bisa jadi imbalan, ya, berupa gaji atau jabatan. Nah, jabatan dia bisa menyenangkan atau tidak, atau gaji yang diterimanya dapat memberikan kepuasan atau tidak. Itu juga tergantung pada individual. Yang selanjutnya penghargaan dan hasil kerja kelompok, ya. Pekerjaan yang dilakukannya memiliki prestasi, apakah mendapat penghargaan atau tidak, atau dalam tim, ya, keberhasilan tim tentunya saya kira akan menjadi perhatian manajer dalam perusahaan. Sumber-sumber kepuasan, ya. Nah, ini penting. Nah, apa saja yang mempengaruhi sumber kepuasan itu sendiri? Ya, tentunya di sini diantaranya berkaitan dengan tingkat keadilan, ya. Perusahaan, manajer bersikap adil terhadap setiap pegawai atau tidak, ya.
Kemudian penjajian secara psikologis, ya. Mungkin di awal dilakukan piece to piece, bagaimana secara psikologis memberikan pengaruh pada karyawan untuk bekerja dengan baik. Kemudian motivasinya, ya. Jadi berkaitan dengan motivasinya. Bagaimana motivasinya, ya? Tentunya seorang untuk mencapai kinerjanya berbagai motivasi berbeda, ya. Kemudian para manajer yang tidak dapat menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan kepuasan kerja saat itu dan mengabaikannya tentu akan menyebabkan tingkat kepuasan kerja menurun dengan cepat. Ya, ini berbahaya jika manajer mengabaikannya. Para karyawan tidak akan betah, ya, tidak akan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya, berbagai aspek penilaian yang dipertimbangkan tidak terbatas pada aspek gaji saja, ya. Tentunya kondisi kerja, lingkungan kerja, bagaimana lingkungan kerja yang dapat menyenangkan mereka. Hasil supervisi atau cara melakukan supervisi, bagaimana mereka merasa dihargai, merasa diperhatikan. Kualitas hubungan pribadi dengan rekan pekerjaan, ya, dengan rekan sepekerjaan. Tentunya itu memberikan suatu kepuasan yang hakiki, yang dapat memberikan motivasi dia untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian hubungan, ya, hubungan baik dengan rekan kerja atau atasan maupun bawahan itu juga memberikan efek yang lebih baik. Selanjutnya kesempatan promosi juga untuk karir mereka, ya. Itu tentu akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih baik juga. Job content dan job artinya job content secara konten, secara nampak tentunya hasil kerja atau yang diperlihatkan, dan job contact dalam hal ini juga rasa aman terhadap dirinya dalam melakukan pekerjaan akan memberikan dampak yang positif. Lanjutnya, timbulnya ketidakpuasan, ya, dalam kinerja. Akibat yang ditimbulkan dari ketidakpuasan kerja ini menyebabkan karyawan banyak yang keluar, ya, pindah kerja atau absensi tidak terpenuhi, rendahnya prestasi, frustasi, agresi, ya, depresi dan sebagainya, tentunya akan timbul di diri karyawan itu sendiri, sehingga nantinya akan merugikan perusahaan. Kemudian apabila sumber ketidakpuasan sudah diketahui, maka ada 3 hal pendekatan yang biasa dilakukan, yang bisa dilakukan, ya. Yang pertama, merubah kondisi yang menyebabkan ketidakpuasan. Apa penyebab ketidakpuasan itu? Tentunya harus dilakukan penelitian atau survei supaya data yang diperoleh menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan atau bisa valid, ya, valid. Kemudian memindahkan karyawan ke bagian yang lain jika mereka mungkin di suatu tempat itu tidak memberikan kepuasan, ya, tidak ada tantangan dan sebagainya. Tentunya ini harus berubah posisi. Kemudian merubah persepsi atau harapan karyawan terhadap informasi yang tidak benar. Ini kadang-kadang di lingkungan ada informasi yang tidak jelas, ya, sehingga memberikan persepsi karyawan terhadap perusahaan yang akan menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian kepuasan kerja dalam mencapai kinerja. Ya, perlukah manajer menelaah kepuasan para karyawan atau bawahan, dan bagaimana, apakah ada upaya untuk meningkatkan kepuasan tersebut? Tentunya harus, ya. Di sini ada teori golden norm atau kaidah emas. Yang dimaksud adalah membangun organisasi karyawan yang lebih baik untuk mencapai kinerja. Nah, untuk jawabannya
muncul ketika bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah jumlah karyawan yang tidak puas cukup banyak? Ya. Nah, harus dilakukan survei. Jika semua karyawan mungkin lebih daripada 50% ke atas merasa tidak puas, ini berbahaya kalau tidak ditangani, ya. Akan beri dampak produktivitas kerja yang menurun. Kemudian, apakah ketidakpuasan kerja berkaitan dengan perilaku merusak? Nah, ini apakah ada tindakan-tindakan karyawan ya karena mereka tidak puas ya merusak apa saja yang ada di lingkungannya, ya. Mungkin bisa jadi alat-alat produktif, ya, yang akan menimbulkan produktivitas perusahaan menurun. Kemudian apakah kinerja menjadi turun drastis? Ya, hasil survei dalam mungkin baik pengamalan 2 bulan terakhir ini menurun, prestasi kerjanya menurun. Nah, ini juga harus ditangani secara, ya. Selanjutnya, apakah terjadi penurunan kerja secara bertahap? Nah, kalau tadi drastis ya, kemudian bertahap. Ini setiap bulan menurun. Apa sih? Ya. Nah, ini harus diteliti, diidentifikasi. Nah, di sini satisfaction dan jobs performance, ya. Artinya hubungan antara kepuasan dan kerja. Ada 3 hal yang dilakukan atau yang diajukan hubungan antara kepuasan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja akan menimbulkan kinerja baik. Kinerja baik akan menimbulkan kepuasan. Adanya unsur imbalan, tetapi tidak ada hubungannya yang kuat. Ya, ini ada 3 hal. Ya, yang pertama bahwa kepuasan akan menimbulkan prestasi kerja. Ya, kemudian kinerja menimbulkan kepuasan, dan ada unsur yang lain, ya, tidak selamanya bahwa unsur imbalan memberikan kepuasan. Sini ada gambar, ya. Yang pertama adalah kepuasan memberikan atau meningkatkan prestasi kerja, ya. Jika karyawan merasa puas, ya. Kemudian prestasi kerja, ya, akan memberikan kepuasan kerja jika karyawan juga merasa puas terhadap hasil kerjanya atau produktivitasnya. Kemudian di sini tidak ada arah atau hubungan khas, ya, antara kepuasan kerja dan prestasi kerja. Ini yang bahaya, yang ketiga. Jadi tidak ada hubungannya antara kepuasan kerja dan prestasi kerja. Tentunya harus diteliti yang lain, ya. Jadi prestasi kerja tidak ada hubungannya atau tidak didasarkan pada kepuasan kerja. Garis hubungan antara kinerja dan kepuasan dan upaya, ya, terhadap kinerja. Nah, sini bahwa kinerja itu ada hubungan dengan nantinya dengan imbalan kinerja seseorang, bagaimana dengan imbalan yang diterimanya. Tentunya di situ muncul ya, imbalan itu yang berhubungan dengan pengaruh secara ekonomi, apakah sesuai dengan ekonomi sekarang. Hubungan, ya, hubungan sosiologis dengan masyarakat, dengan upahnya itu bisa mencukupi atau tidak. Secara psikologis merasakan bahwa apa yang diterima itu merupakan bisa mencukupi dalam kinerjanya atau dalam hidup dalam keluarga mereka. Timbullah persepsi dari situ, ya, dari imbalan situ. Apa dia merasa adil atau tidak adil, ya. Dari rasa tidak adil dan adil, ya, itu tentu akan muncul apakah dia merasa puas dan ketidakpuasan, ya. Itu yang bersumber dalam imbalan. Jika merasa puas, maka keterikatan terhadap perusahaan atau organisasi akan kuat. Tapi tidak dengan demikian bagi karyawan tidak merasa puas, ya. Mereka merasa terikat, bahkan punya pikiran bahwa ingin pindah kerja, ingin keluar, ya. Kemudian ingin memberontak dan sebagainya. Ya. Nah, itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh
baik perusahaan atau pekerja. Sehingga feedback dari situ muncullah prestasi kerja, ya.